datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1686-1690. Zhang Ruiqiang, apa yang kamu bicarakan? Ada masalah di dalam Dewan Pengawas. Melihat Zhang Ruiqiang, ini sungguh tidak masuk akal. Secara umum saya tidak bicara omong kosong, saya punya dukungan data. Data ini diminta oleh Taihua Consulting. Bisa dibuktikan ada yang menguasai pasar saham dengan melanggar peraturan. Zhang Ruiqiang menyerahkan dokumen kepada sang jenderal, dan wajahnya sangat tegas. Saya melihat sekeliling dan tidak memahaminya. Di atas adalah tabel, dan juga berbagai macam grafik, histogram dan sejenisnya. Analisis kosakata terlalu profesional dan sulit dipahami. Namun hasilnya menunjukkan banyak saham yang dimanipulasi oleh manusia. Komisi Sekuritas dan Berjangka, sebagai lembaga pengelola profesional, tidak boleh mengabaikan hal ini. Jika mereka mengetahuinya, mereka akan mendapat masalah serius seperti korupsi dan kekalahan. Jika mereka tidak mengetahuinya, itu adalah kelalaian tugas yang serius. Apapun situasinya, tanggung jawab ini ada di tangan mereka. Data ini nyata dan dapat diandalkan. Melihat Zhang Ruiqiang, ekspresinya sangat serius. Feng Yu secara pribadi meninjaunya, katanya dapat diandalkan. Saya juga mencari beberapa pakar keuangan untuk melihatnya, mereka juga setuju dengan hasil analisis ini. Sekarang pasar saham negara kita memiliki bahaya tersembunyi yang jelas, harus merespons tepat waktu, jika tidak itu akan membawa masalah besar. Apa masalah besarnya? Apakah begitu serius? Apakah pasar saham sekarang tidak begitu makmur? Indeks lebih dari 5.000 poin bukan berarti perekonomian kita dalam kondisi baik. Hanya jika Anda memiliki sisa uang tunai, Anda akan berinvestasi pada produk keuangan. Apakah ini semacam pengelolaan keuangan? Kemakmuran pasar keuangan juga dapat mencerminkan situasi perekonomian kita yang baik. Pertumbuhan ekonomi kita selama beberapa tahun telah membuat dunia melihatnya. Sekarang bagaimana pasar saham lebih baik? Ini lebih dari 5.000 poin. Bukankah Xinjiang atau negara beras lebih dari 10.000? Secara umum, saya merasa Zhang Ruiqiang agak mengkhawatirkan. Lainnya lebih dari 10.000 poin. Apakah kita masih lebih dari 5.000 poin? Mengapa upaya-upaya yang saya lakukan untuk pembangunan ekonomi negara beberapa tahun terakhir ini membuat kalimat ini terhapuskan? Dulu, berapa tahun kita berkembang di pasar keuangan, berapa tahun kita berkembang di Xinjiang atau negeri beras. Dan ada pasar terbuka di sana, yaitu ada partisipasi langsung modal asing. Mengapa kita ingin membatasi partisipasi investor asing? Bukankah kita mewaspadai gejolak keuangan yang melanda Asia pada tahun 1997? Kami tidak memiliki banyak investasi asing, bagaimana pasar bisa begitu makmur? Anda melihat surat kabar ekonomi terkini, serta bagian berita ekonomi di internet, yang jauh lebih cepat daripada penghidupan masyarakat. Apakah ini normal? Apakah menurut Anda para pensiunan, mahasiswa yang masih bersekolah, mereka juga aktif terlibat dalam perdagangan saham, apakah ini normal? Kalau uang gratis di tangan, ada baiknya berinvestasi dalam pengelolaan keuangan. Perubahan konsep dan patut digalakkan. Tetapi mereka tidak berinvestasi pada uang menganggur. Mereka menggunakan dana pensiun dan biaya sekolah untuk membeli saham. Begitu mereka kehilangan uang, seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan mereka? Ini bidang profesional. Tidak semua orang bisa menghasilkan uang dengan membuat saham. Kalau memang bisa menghasilkan uang dengan membuat saham, apakah menurut Anda itu normal? Apa akibatnya? Bahaya yang tersembunyi semakin besar. Begitu ada berita negatif yang besar kemudian akan menyebabkan kepanikan investor, kemudian pasar saham akan jatuh. Orang yang responsif mendapat uang, dan mereka yang merespons dengan lambat akan terjebak dan kehilangan darah. Gejolak keuangan di Asia Tenggara adalah contohnya. Saat itu, semua orang di Thailand berdagang saham. Soros sendirian. Saya hancur dan akhirnya menyeret perekonomian negara. Bahkan jika ini adalah pasar bullish, pasti ada saham yang naik, ada yang turun, dan kenaikannya tidak akan terlalu besar.
Bagaimana indeks saham bisa naik lebih dari 1% selama lebih dari 10 hari berturut-turut? Bukankah ini ibu kota negara untuk ikut serta? Tidak bisakah Anda menstabilkan pasar? Tanya sang jenderal. Negara asing bisa menghasilkan uang asing, tapi kita hanya bisa mendapatkan uangnya sendiri. Terus terang, kita akan mentransfer sebagian aset nasional kita ke negara lain. Di tangan orang lain, sebagian orang menghasilkan uang, dan sebagian lagi merugi. Lembaga BUMN boleh ikut, tapi kita ikut apa? Kalau uang negara menghasilkan uang, maka rakyat akan merugi. Kalau rakyat menghasilkan uang, aset milik negara akan hilang. Kami hanya cocok untuk peran yang stabil, tidak cocok untuk investasi jangka panjang. Saat ini, saya juga memahami bahwa pasar keuangan dalam negeri berbeda dengan luar negeri, sehingga banyak modus operasi luar negeri yang tidak dapat diterapkan secara langsung di Tiongkok. Andai saja masyarakat Tiongkok menginvestasikan uangnya, maka pasar keuangan ini hanyalah sarana untuk membantu pembangunan ekonomi dan telah menjadi pilar. Ada B saham di China, tapi bukan karena China tidak bisa berinvestasi, tapi butuh dolar AS untuk membuka rekening yang langsung memblokir masyarakat biasa. Sekarang pasar saham dalam negeri sedang booming, yang paling makmur adalah saham. Namun, tidak ada hubungan lengkap antara SARE dan B-SARE. Setahun terakhir, di penghujung tahun ini, awal tahun depan, pasar saham ambruk yang dipimpin oleh B-SARES. Hal ini juga merupakan hubungan terdekat dengan pasar modal luar negeri, setidaknya untuk saat ini. Apakah masalah sertifikat Dewan Pengawas benar-benar besar? Ini sangat besar. Kebijakan tersebut mendorong pasar saham naik, kekuatan utama masuk dan mengumpulkan uang, dan kemudian investor retail tetap tertinggal. Ada masalah yang besar dan bahkan sangat serius. Apalagi review emiten sebenarnya bisa punya humas seperti itu. Lengkap, tidak ada penipuan, kenapa perlu humas? Bisa dikatakan kalau ada kebutuhan akan humas, maka emiten ini pasti bermasalah. Banyak emiten yang untung besar sebelum go public. Keuntungan sebelumnya dipinjam melalui suku bunga tinggi. Masalah keuangan dan kinerja sangat serius. Apa penyebab dari gelembung jaringan terakhir di negara ini? Ini bukan pembuatan keuangan dan kinerja. Salah. Hal semacam ini harus dihukum berat dan tidak bisa dihukum. Zhang Ruiqiang melakukan survei, dan bahkan perusahaan yang mengalami kerugian kebangkrutan masih bisa go public. Ini bukan omong kosong. Hutang perusahaan melebihi aset perusahaan. Apakah perusahaan seperti itu cukup menguntungkan untuk berhutang? Apa yang Anda bayar untuk dividen? Saya khawatir dana yang dikumpulkan dari listing akan digunakan untuk pembayaran kembali. Apakah seseorang sekarang mengatakan apa yang terdaftar di pasar atau tidak? Hal ini dengan sendirinya menunjukkan tujuan pencatatan perusahaan-perusahaan tersebut. Ini bukan untuk perkembangan perusahaan yang lebih baik, tetapi agar para pemegang saham ini ingin menghasilkan uang. Melihat ke belakang, mereka menghasilkan banyak uang, meninggalkan kekacauan, apa yang harus saya lakukan? Jika Feng Yu memberitahunya hal ini, dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak masalah di dalamnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bertanya secara umum. Pertama, hentikan semua listing perusahaan terlebih dahulu, lalu mulai tinjauan mendetail, minta pihak luar untuk meninjau. Hahaha, Lao Liu, kali ini perusahaannya go public, kita semua bisa menjadi monopoli. Seorang pria gemuk berkata sambil tersenyum di dalam cangkir. Lubang tua, kalau begitu saya ucapkan selamat pertama kepada Anda dari orang terkaya di kota kami, menjadi orang terkaya di provinsi kami. Wajah Lao Liu juga penuh senyuman. Perusahaan ini bukan saya sendiri. Anda juga pemegang saham utama. Tidak masalah jika orang terkaya tidak kaya. Saat aset kita melonjak, hak berbicara akan menjadi lebih berat. Anda bisa pergi ke ruang konferensi lain kali. Saat saya mengatakan ini, ada beberapa kekurangan di mata saya. Lao Liu meletakkan cangkirnya, atau Anda tahu bagaimana melakukannya. Ketika perusahaan go public, semuanya akan langsung berbeda. Dari perusahaan di kota hingga perusahaan besar yang terdaftar di negara ini, asetnya dapat ditingkatkan beberapa kali lipat, kali dalam sekejap, seiring dengan kenaikan harga saham, nilai kita juga gila-gilaan. Setelah 2 tahun, ketika sahamnya dijual, kami tidak dapat menghabiskan uangnya dalam hidup ini.
Pantas saja banyak orang yang ingin perusahaannya go public, yang merupakan cara yang baik untuk menghasilkan uang. Jika Feng Yu mendengar apa yang mereka katakan, mereka tidak bisa tidak meludahi mereka. Maksud dari listing adalah untuk menggalang dana untuk pengembangan perusahaan, bukan mengatakan menjual saham untuk menghasilkan uang. Mengapa emiten mengungkapkan status keuangannya, yaitu untuk bertanggung jawab kepada pemegang saham yang membeli sahamnya. Saya berinvestasi di saham perusahaan Anda bertanggung jawab menghasilkan uang untuk saya ingin membayar dividen. Harga saham telah naik. Itu seharusnya menjadi perkembangan perusahaan yang lebih baik. Para investor lebih percaya dibandingkan mengejar kenaikan secara buta. Inilah mengapa Feng Yu dan Zhang Ruiqiang mengatakan masalah pasar saham dalam negeri terlalu besar. Orang-orang ini sama sekali tidak terdaftar untuk menggalang dana, jadi apalagi yang dilakukan perusahaan ini. Jika dikatakan bahwa untuk meningkatkan popularitas perusahaan, biaya pencatatan bunga langsung digunakan untuk beriklan dengan lebih baik. Banyak emiten yang bahkan tidak mendapatkan prospektus, bahkan banyak bos yang bahkan tidak tahu harus membeli apa, tetapi mereka tahu bahwa setelah listing, mereka bisa menghasilkan banyak uang. Khususnya cara menghasilkan uang, mereka juga cuek. Bahkan banyak orang yang mungkin belum mengetahui bahwa setelah perusahaan go public, sahamnya tidak boleh dijual tunai dalam jangka waktu tertentu. Ketika Lao Liu dan Lao Kong masih tertawa dan memikirkan masa depan kehidupan yang baik, Sekretaris Lao Kong tiba-tiba membuka pintu kantor dan bergegas masuk. Ketua, manajer umum, semuanya tidak baik. Apa yang membingungkan? Apakah ada perusahaan lain yang harus membayarnya? Katakan kepada mereka bahwa perusahaan itu akan segera dicatatkan. Setelah pencatatan, akan ada uang untuk kepentingan perusahaan. Lubang tua itu mengerutkan kening. Tidak, ya, ada petugas polisi, dan saya memiliki sekelompok orang yang akan menyelidikinya. Sekretaris wanita belum selesai, dan beberapa orang berseragam sudah masuk. Kong Xuanglin, kan? Ini Liu Erwei. Anda dicurigai menghasilkan uang dan pemalsuan, dan Anda memiliki banyak hal yang berhubungan dengan publik dan staf negara, serta penipuan komersial. Kami melakukan beberapa perjalanan. Kantor ini tutup, apalagi komputer dan buku harus optimis. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Aku teman sekelas Liu, wakil kesemek, dan aku teman baik biro kota. Kong Xuanglin, jangan berteriak, kami bukan orang di kota. Dalam beberapa hari terakhir, penyerangan tersebut di atas telah diperiksa, tidak hanya Komisi Sekuritas dan Berjangka, termasuk banyak emiten dan perusahaan yang bersiap untuk go public. Yang melakukan review bukan lagi anggota Securities and Futures Commission, melainkan anggota eksternal. Sejumlah perusahaan peninjau melakukan pemeriksaan silang dan kemudian membandingkan untuk mencegah penipuan atau pelaporan palsu. Tentu saja perusahaan yang mereka fokuskan sudah punya daftarnya. Melihat dokumen di atas meja, sudut mataku terus berdetak. Kelompok orang ini, keberaniannya terlalu besar. Apa yang mereka bawa ke pasar? Apa yang mereka anggap sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepada mereka? Mengapa kamu tidak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan? Mengejutkan, materi ini mengejutkan. Zhang Ruiqiang memberinya beberapa informasi di awal, dan dia pikir itu mungkin sedikit berlebihan. Beberapa masalah kecil, selesaikan saja secara internal. Tapi sekarang tampaknya masalahnya lebih serius daripada yang dikatakan Zhang Ruiqiang. Ini bukan hanya masalah kecil, ini jelas bukan kelalaian, tapi pemalsuan yang terang-terangan. Perubahan tahun depan, dia harus mundur. Seseorang awalnya menominasikan Zhang Ruiqiang sebagai anggota Dewan Negara. Menurutnya itu agak tinggi. Mungkin banyak orang yang melihat hubungan baiknya dengan Feng Yu. Kini jabatan langsung ke wakil presiden sepertinya sudah biasa. Zhang Ruiqiang ini sangat pandai dalam melakukan sesuatu. Jika Anda memiliki kemampuan, anginnya bagus, dan Anda menyukai pekerjaan Anda harus berada pada posisi yang lebih penting. Jika bukan karena dia menemukan masalah ini, akan lebih buruk jika dia melepaskannya perlahan. Selama masa jabatannya, hal semacam ini terjadi, dan itu ternoda baginya. Namun saat ini bukan saat yang tepat untuk mempertimbangkan masalah tersebut, sebaiknya masalah ini ditangani sesegera mungkin untuk meminimalkan dampaknya. Menurut laporan Zhang Ruiqiang tentang masalah ini,
hal ini sedikit di luar batas. Apa yang dimaksud dengan perdagangan atau investasi adalah Zhang Ruiqiang yang bertanggung jawab, tetapi penemuan masalah oleh Zhang Ruiqiang dan pelaporan kepada atasannya juga masuk akal. Nah, kali ini, saya tidak bisa membuat beberapa orang merasa kasihan pada Zhang Ruiqiang. Apa yang terjadi? Dia datang untuk berdiri. Dengan informasi yang ada, saya memutuskan untuk mendiskusikan pengobatan tersebut dengan orang lain. Kali ini, tampaknya industri keuangan negara akan bangkit. Banyak perusahaan yang ingin go public tiba-tiba mendapat pesanan dari atas, dan semua listing terhenti. Mereka semua dipaksa. Setelah sekian lama menjadi humas, bagaimana mereka bisa berhenti? Kemudian mereka mengetahui banyak saham yang ditangguhkan sehingga membuat mereka semakin bingung. Sekarang pasar saham sedang bagus, mengapa saham-saham ini disuspensi? Bahkan ada yang tidak lama setelah listing, bagaimana bisa secepat itu disuspend, apakah masih naik? Segera, mereka menemukan bahwa tampaknya ada masalah di tingkat atas, dan banyak pemimpin dewan pengawas telah berganti, dan beberapa orang hilang. Para pemimpin bisnis yang ingin go public takut akan hal itu. Akankah hubungan masyarakat yang tidak mereka lakukan akan diselesaikan pada musim gugur? Dalam waktu kurang dari sehari, saham perusahaan yang disuspensi kembali pulih, namun bendera SET ditambahkan ke depan, yang berarti risiko tinggi. Dan jaringan berita secara langsung menjelaskan logo SET tersebut, sehingga banyak investor yang tidak mengetahui apa itu menjadi ketakutan. Apa, saham berlogo ini sewaktu-waktu bisa disuspensi, bisa turun di bawah harga penerbitannya sewaktu-waktu. Lalu siapa lagi yang membelinya, cepat menjualnya, dan menggantinya? Atau asal jangan stok dulu, pokoknya kali ini juga menghasilkan uang. Pergerakan ini juga secara langsung menyebabkan harga saham-saham tersebut turun. Sebelumnya, bahkan ada kasus di mana harga saham SET lebih tinggi dari harga saham biru. Apakah ini bukan masalah besar? Apalagi, mengetahui sejumlah dana besar sedang bersiap menarik diri dari pasar saham, banyak investor yang mulai menarik diri. Tentu saja, ini belum tentu merupakan jalan keluar yang lengkap. Mereka bersiap menunggu pasar saham jatuh dan kemudian keluar dari posisi terbawahnya. Booming pasar saham tiba-tiba berakhir. Urusan rumah tangga, Feng Yu sedikit khawatir tentang hal itu. Ketika dia melihat Zhang Ruiqiang bahkan menjabat sebagai pemimpin dewan pengawas, dia juga terdiam. Pengetahuan Lao Zhang juga bisa menjadi pemimpin tertinggi. Tapi coba pikirkan, mungkin orang lain tidak memahaminya. Lao Zhang setidaknya mengetahui konsultasi itu, yang tampaknya tepat. Dan sebentar lagi, pasti akan ada calon baru. Namun, saya akan menyerahkan jabatan penting tersebut kepada Lao Zhang. Tampaknya kali ini Zhang pasti akan mengambil langkah maju. Feng Yu berencana untuk kembali ke Tiongkok, tetapi Elena datang ke negara itu, dan Feng Yu tidak pergi. Elena datang ke negara itu kali ini untuk bekerja sama dalam promosi filmnya. Faktanya, dia adalah seorang tamu, tetapi dia juga menyanyikan lagu tema, jadi itu juga dipromosikan bersama dengan pemeran utama, Del, tetapi juga meningkatkan eksposur. Faktanya, pada akhir tahun lalu, Elena menjadi aktor tamu, dan itu adalah pemandangan yang bagus. Propagandanya saat itu adalah 007, Royal Gamble Gelombang Field, yang merupakan film pertama yang dirilis setelah Win and Rain Holding Group mengakuisisi MGM. Seri 007 awalnya merupakan papan nama MGM, namun semakin buruk hasilnya, semakin rendah promosi dari mulut ke mulut. Kali ini saya membuat produksi yang teliti, dan aktor yang saya pilih sangat cocok, apalagi ceritanya sangat seru. Box office global telah dihitung, menembus 600 juta dolar AS, termasuk box office Amerika Utara, lebih dari 1,7 miliar dolar AS, Eropa dan Asia juga sangat populer. Dipuji banyak orang, 007 kembali. Produksi film ini, beserta biaya publisitas dan distribusinya, kurang dari 1,5 miliar dolar AS. Di box office saja, MGM meraup banyak uang. Poin terpentingnya adalah penjualan seluruh disk film seri MGM 007, serta beberapa turunan periferal lainnya. Diperkirakan secara konservatif bahwa tahun-tahun ini saja dapat menghasilkan keuntungan lebih dari 500 juta dolar AS bagi MGM, yang merupakan keuntungan, bukan pendapatan. Dan baru tahun ini, tahun depan pasti untung terus.
Media juga mengklaim bahwa 007 terlahir kembali. Dari jumlah tersebut, tentu saja, Feng Yu juga disebutkan. Ralph bahkan secara terbuka menyatakan di depan media bahwa bosnya datang untuk menyelamatkan 007. Dia melakukannya. Kesuksesan film ini pun membuat perusahaan film lain di Hollywood merasakan ancamannya. Tampaknya MGM benar-benar pendatang baru di bawah grup penahan angin badai. Yang paling dibenci adalah Muni. Jika bukan tangan pertama Feng Yu, MGM harus masuk ke Muni. Kemuliaan ini harus menjadi kebenaran Muni. Namun percuma saja dikatakan, kini MGM yang berada di bawah kendali angin dan hujan, merupakan pesaing langsung mereka, Muni. Selanjutnya, perusahaan film seperti Muni lebih memperhatikan film manga Iron Man yang akan segera dirilis. Jika filmnya sukses, maka nilai Marvel akan meningkat pesat. Jika film tersebut gagal, itu membuktikan bahwa akuisisi Marvel oleh Win and Rain Holdings Group adalah sebuah kegagalan. Dan untuk ini, mereka juga mengakuisisi saham mayoritas di Lucasfilm, yang tidak sebanding dengan harga yang dikeluarkan. Ada juga Kirilenko yang sebenarnya membeli Vita Digital untuk mendukung Feng Yu, lucu sekali. Mereka akan menderita kerugian dan menderita kerugian besar. Penayangan perdana Iron Man berlangsung sangat meriah dan hadir dengan banyak dukungan bintang besar, termasuk bintang film seperti Xiao Lizzie dan Schwarzenegger, serta sutradara besar seperti George Lucas dan James Cameron. Ada juga penyanyi besar seperti Elena, beberapa bintang olahraga di lingkaran olahraga, bertabur bintang. Namun yang tidak disangka banyak orang adalah bahkan beberapa selebriti bisnis pun ikut berpartisipasi, termasuk CEO Ralph dari Win and Rain Holdings Group, King Donald dari New York Real Estate, Sergey dari Ancient Song Company, dan Xiaoza dari Facebook. Tunggu banyak orang. Ini bukan Feng Yu yang meminta mereka untuk datang, tetapi Ralph tahu bahwa banyak orang yang menunggu untuk melihat lelucon bosnya, harus membuat Iron Man ini sukses, setidaknya untuk mendapatkan lebih dari 500 juta dolar AS di box office global. Dia datang ke pemutaran perdana dan kemudian menelepon orang lain. Selama dia berada di pihak negara, dia datang. Semua orang hanya perlu mengatakan bahwa saya sangat menyukai Iron Man. Hal ini cukup membuat Iron Man menjadi fokus seluruh Amerika Utara bahkan seluruh dunia, yang nilainya lebih tinggi dari Oscar Award. Kalau Oscar, tolong jangan datang ke orang-orang terkaya ini. Hampir seluruh media di jajaran tanah air telah datang. Bukan hanya media hiburan saja, termasuk media ekonomi saja yang datang, namun jarang terlihat orang-orang besar ini berkumpul. Ketika bintang film merah, sutradara populer, perusahaan film populer, pengusaha terkenal, mereka ingin memotret seseorang sebelumnya, kali ini sulit untuk memotret seseorang, lampu kilat tidak berhenti. Hanya saja protagonis Iron Man, yang dipanggil Robert, sepertinya tidak ada ketenarannya. Ia juga dianggap sebagai aktor senior, tapi sayangnya tidak ada mahakarya, tetapi itu adalah tindakan penjahat, tetapi masih ada ketenaran, bahkan bintang tamu aktris Rusia Elena, hanya seorang tamu, lebih gimmick daripada dia. Meski media sangat risih, namun sebagai pemeran Robert, tetap berdiri di tengah panggung. Dia terus-menerus menyemangati dirinya sendiri, memikirkan tentang penekanan Tuan Feng padanya. Dia ingin mengubah hidupnya, mengubah kehidupan keluarganya, dan mengubah kesan orang terhadap dirinya. Donnie, bolehkah kamu terpilih menjadi pemeran film ini? Apakah karena film ini tidak membutuhkan akting, lebih pada melihat efek khusus? Donnie, dikabarkan kamu menandatangani kontrak jangka panjang dengan MGM untuk 10 film, bahkan gaji rata-ratanya 10 juta. Apa itu hype kamu sendiri? Donnie, apakah film ini juga akan dibuat sequelnya? Kalau yang berikutnya diubah, apa yang kamu lakukan? Pertanyaan wartawan, satu lebih dari satu, jelas, ini yang diinstruksikan seseorang. Tak perlu ditanya, pasti perusahaan film lain, semua pesaing, itu wajar. Robert menarik napas dalam-dalam dan senyum percaya diri di wajahnya. Saya membintangi Iron Man ini karena saya cocok untuk peran ini, dan film ini tidak semuanya memiliki efek khusus. Saya memang menandatangani kontrak jangka panjang untuk 10 film, dan bayarannya sangat bagus. Itu karena Tuan Feng berpikir saya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya sangat berterima kasih kepada Tuan Feng atas apresiasinya.
Film ini pasti akan dibuat sequelnya, dan film Marvel secara bertahap akan diangkat ke layar lebar. Penonton akan menyukainya. Saya memainkan Iron Man ini. Feng Yu memandang Robert kecil yang percaya diri di TV dan mengangguk puas. Kali ini Ralph membuat keributan besar, tidak boleh gagal. Setelah film dirilis, biarlah dari mulut ke mulut penonton yang menjelaskan semuanya. Feng Yu duduk di sebuah villa di Los Angeles dan menonton film bersama Elena. Sumber film Iron Man, yang lain tidak bisa mendapatkannya, Feng Yu mengerti. Terdapat bioskop kecil di dalam villa, walaupun tidak semewah bioskop di kawasan Kirilenko, namun cukup untuk ditonton lebih dari belasan orang, dan tempat duduknya lebih nyaman. Ya, lensamu sangat kecil, apa yang terjadi dengan sutradara? Elena tidak terlalu malu, saya telah memotretnya berkali-kali hanya dalam beberapa bidikan. Tapi saya tidak bisa melihatnya saat saya merekamnya, tapi setelah menjadi film, sungguh luar biasa. Saat memotret, banyak layar hijau yang digunakan. Feng Yu menyaksikan para aktor ini tampil pada saat itu, satu persatu seperti orang bodoh. Namun, setelah efek khusus, itu memang menjadi pesta visual. Singkatnya, cerita Iron Man sangat mulus, namun tidak ada yang istimewa darinya. Rutinitas serangan balik yang sangat sederhana, dengan cara ini, banyak digunakan dalam novel dan komik. Namun sebagai film popcorn, masih cukup menarik. Dari awal hingga akhir, orang-orang akan mengikuti ceritanya, dan adegan pertarungannya bahkan lebih indah lagi. Benar, apakah kamu sudah syuting Pirates of Dreams? Saat itu sumber daya perusahaan bukan prioritas 007 dan Iron Man. Jadi rencananya Ruang Impian akan dirilis tahun depan. Sekarang sedang syuting dan pembuatan. Tapi cepat juga. Diperkirakan sebulan lagi akan selesai. Yah, ketika naskah perusahaan menjemputmu, selama kamu menyukainya, jangan khawatir jika itu cocok untukmu. Di film original Marvel juga terdapat role yang sangat cocok untuk Elena yaitu Black Widow yang aslinya merupakan karya spesial Soviet. Namun, karena janda hitam itu memiliki keterikatan emosional dengan tim AS dalam naskahnya, Elena melepaskan inisiatifnya. Hal ini membuat Feng Yu sangat puas. Dia tidak tahan gadisnya sendiri untuk mencium dan mencium. Elena setengah berbaring di pelukan Feng Yu, tidak, saya tidak dapat menghasilkan uang untuk film yang Anda investasikan. Anda tidak pernah kehilangan uang dalam bisnis, Anda tidak dapat mengubahnya karena saya membiarkannya terjadi. Dan saya sangat senang menyanyi dan menari, menonton film. Hanya bisnis sampingan. Baiklah, biarkan perusahaan dengan sengaja mengumpulkan beberapa skrip untuk Anda, atau biarkan penulis skenario emas menyesuaikan 2 atau 3 skrip untuk Anda. Hari tayang perdana Iron Man di box office tidak keluar, berapa totalnya? Tanya Presiden Muni Film. $20 juta, hanya $20 juta AS. Lalu film box office mereka bisa menembus $300 juta AS lumayan, film ini bukan bayaran aktor, biayanya lebih dari $1 miliar. Hahaha, kali ini mereka rugi. Presiden, saya sedang berbicara tentang box office Amerika Utara. Iron Man ini dirilis secara global, dan box office luar negeri belum dihitung, tapi dikatakan tidak lebih buruk dari Amerika Utara. Apa? Box office di Amerika Utara saja sudah mencapai $20 juta AS, jadi box office global tidak bisa mencapai $40 juta AS. Menurut rasio box office normal, apakah box office global film ini bisa melebihi $600 juta AS? Tidak mungkin, ini sangat tidak mungkin. Iron Man bukanlah pahlawan yang sangat populer di komik Marvel. Bagaimana bisa begitu populer? Jika Iron Man pun bisa memiliki box office setinggi itu, lalu setelah karakter heroik lainnya di alam semesta Marvel keluar, bukankah box office tersebut akan meledak? Setelah menghitung perkembangan produk periferal, Storm Holdings Group mengakuisisi film Marvel ini, besarkan. Mungkin dalam 3 atau 5 tahun, Anda dapat memulihkan uang Anda, dan kemudian Anda dapat memperoleh penghasilan setidaknya 10 tahun atau lebih. Sial, kapan Muni gak ngangka bakal beli Marvel Pictures? Tetapi meskipun mereka ingin membeli, mereka mungkin tidak mampu membayar harga yang lebih tinggi dari Disney, dan dikatakan bahwa tawaran kelompok penahan angin dan hujan lebih tinggi daripada Disney.
CEO Disney Cooper perlahan-lahan minum kopi, dan ketika dia melihat asistennya masuk, dia mendongak sedikit. Apa hasil statistiknya? Berapa? 43,28 juta dolar. Keke batuk gelombang. Cooper berdiri dan mengambil beberapa lembar kertas untuk menyeka kopi. Berapa banyak yang kamu katakan? Aku bilang di hari pertama box office, bukan sampai akhir hari. Ini adalah box office hari pertama. Tidak mungkin. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah box office global untuk statistik, jumlahnya tidak boleh terlalu tinggi. Dikatakan bahwa mereka membuat pertunjukan besar di pemutaran perdana di dalam negeri, begitu luar biasa, para bintang dan komunitas bisnis berkumpul, pemutaran perdana box office sangat dapat dimengerti, tetapi propagandanya juga begitu besar di luar negeri. Berapa harganya di Amerika Utara? 20,28 juta dolar. Jadi di luar negeri 23 juta dolar. Angka ini pasti berbeda dengan keadaan sebenarnya, sebaliknya seharusnya tidak demikian. Tapi kalaupun ada false high, pasti lebih dari 20 juta dolar AS. Iron Man ini, kenapa box office-nya begitu tinggi? Saat ini masih banyak orang yang memperhatikan film Marvel milik MGM seperti Mooney Pictures dan Disney Pictures. Mereka semua terkejut dengan angka ini. Kok bisa setinggi itu? Bisa dibilang box office Iron Man sebanding dengan Spider-Man. Pahlawan super juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang tertinggi tentu saja adalah Superman, Spider-Man, Batman atau sesuatu yang semua orang kenal. Iron Man, itu bukan yang tepat. Bagaimana daya tarik box office begitu tinggi? Itu pasti merupakan pertunjukan besar untuk penayangan perdananya, yang melahirkan box office. Ngomong-ngomong, lihatlah tomat busuk dan lihat kesegarannya. Sekalipun ada banyak orang yang telah menonton penayangan perdananya, selama promosi dari mulut ke mulut buruk, maka box office akan menyambut penyelaman tersebut. Dulu ada film di pemutaran perdana box office yang mencapai 20 juta dolar, tetapi box office terakhirnya kurang dari 50 juta dolar. Mungkin Iron Man yang satu ini juga sama. Meski tidak terlalu buruk, tentu tidak terlalu bagus. Saat melihat kesegaran tomat busuk, semua orang kaget. 93%, bagaimana mungkin? Kesegaran yang tinggi ini membuktikan bahwa semua orang hampir menyukai film ini, padahal sebenarnya tidak demikian. Kata-kata dari mulut ke mulut seperti ini, yang seharusnya ditujukan untuk Batman, Spider-Man, pahlawan komik yang begitu populer, apa itu Iron Man? Saat ini mereka baru mengetahui bahwa sepertinya mereka belum menonton film tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui di mana film tersebut. Tapi tidak masalah, saya belum pernah menonton film ini, saya juga dapat menemukan kritikus film yang mendiskreditkan film tersebut, bahkan kesegaran tomat busuk juga dapat diabaikan. Pimpinan beberapa perusahaan film memiliki koneksi pribadi dan bersiap untuk memberikan pukulan langsung kepada MGM. Karena mereka menolak, mereka tidak akan pernah membiarkan MGM mengembalikan kejayaannya. Jika tidak, setelah kebakaran Iron Man ini, semua pahlawan super di alam semesta Marvel akan terbakar, yang merupakan bencana bagi perusahaan film mereka yang lain. Jangan biarkan ini terjadi. Bos, box office Iron Man benar-benar memuaskan, sepertinya bisa melampaui bidang perjudian kerajaan. Wajah Ralph terkejut. Apa itu 007? Itulah rangkaian agen khusus paling terkenal yang bertahan lama. Dan di Eropa dan Asia juga memiliki popularitas yang sangat tinggi. Iron Man maksudnya lumayanlah di Amerika Utara, Eropa dan Asia, pastinya belum banyak yang pernah mendengarnya. Pahlawan komik Marvel yang paling terkenal adalah Spider-Man, Hulk dan X-Men. Tapi itu adalah manusia besi yang belum pernah dikenal sebelumnya, dan box office memberi mereka kejutan besar setelah rilis. Biaya produksinya tidak jauh berbeda dengan 007, tetapi box office-nya lebih tinggi, dan itu terlalu sukses. Meskipun 007 dapat mendorong penjualan serangkaian disk film dan produk lainnya, namun Iron Man dapat membawa penjualan produk animasi, bahkan mainan, bahkan mungkin lebih baik. Yang terpenting, ini cukup membuktikan bahwa akuisisi Marvel Films oleh bosnya sukses. Mereka yang mengejek kelompok penahan angin dan hujan serta mengejek bosnya seperti tamparan di wajah. Feng Yu mengeluarkan cerutu di dalam kotak dan kehilangan satu dari Ralph adalah baik untuk memperhatikan orang-orang di MGM dan Marvel.
Fokus Anda adalah pada perolehan mobil. Bos, sama kegunaannya dan Fute merasa kondisi kita terlalu rendah, tapi kondisi yang mereka inginkan terlalu tinggi. Bukankah itu berarti krisis pinjaman terakhir akan menjadi lebih serius? Ketika mereka merugi lebih banyak, kita berada di sini syaratnya, saya harus setuju. Tata Motors juga bermaksud demikian. Yah, ingat, merek dan saham besar itu harus diakuisisi, dan kalian semua sedang melihatnya. Jangan hati-hati, jangan sampai disingkirkan oleh konsorsium lain. Jika tidak ada pembicaraan yang baik di sini, akibatnya bisnis yang sama dan Food menjual bisnis tersebut ke konsorsium lain, maka Feng Yuke memalukan. Bisnis yang ingin diakuisisi oleh dia, orang terkaya di dunia, juga dapat membiarkan orang lain merampasnya. Terlebih lagi, Feng Yu dan Zhang Ruiqiang serta tiket lainnya. Bos yakin bahwa mereka telah menghubungi saya selama beberapa hari, dan saya juga mengetahui tentang situasi perusahaan-perusahaan itu, dan bahkan beberapa eksekutif cenderung kepada kami. Penggunaan yang sama dan Food harus menjual bisnis tersebut, dan banyak eksekutif harus dijual bersama mereka. Mereka tidak terburu-buru untuk menyenangkan pemilik baru. Mereka tidak memiliki perlawanan apapun terhadap kelompok penahan angin dan hujan. Feng Yuna adalah titik kemenangan yang terkenal, dalam penggunaan yang sama dan Fute, mereka kalah, tetapi di tangan Feng Yu, pasti menghasilkan uang. Perusahaan menghasilkan uang, dan para eksekutif ini secara alami memperoleh penghasilan lebih banyak, dan sebagian besar kompensasi eksekutif perusahaan terkait dengan kinerja. Kamu punya nomor yang bagus. Benar, beritahu MGM dan Marvel, rencana syuting harus diselesaikan. Di akhir tahun, kamu harus melihat Hulk yang tak terkalahkan. Film Marvel sebelumnya menghasilkan uang, tapi tidak sebaik sekitarnya. Sama seperti Disney Pictures, mengapa mereka meluncurkan kartun setiap tahun, bukan karena mereka dapat membentuk interaksi industri dengan Disneyland mereka dan kemudian menghasilkan lebih banyak uang. Film Marvel juga sama, film menghasilkan uang, tetapi industri di sekitarnya menghasilkan lebih banyak, apakah itu komik, pakaian, alat peraga, mainan, permainan, karakter, adalah keuntungan besar. Sebelum Feng Yu dilahirkan kembali, penilaian Marvel melebihi 20 miliar dolar AS, dan akuisisi Feng Yu atas Marvel hanya membutuhkan beberapa miliar dolar. Miliaran dolar ini dapat diperoleh dalam beberapa tahun. Marvel juga akan mengapresiasi beberapa kali lipat di tangannya. Investasi seperti itu, dengan keuntungan dan keamanan yang tinggi, masih sangat bagus. Saat ini, telepon di meja Feng Yu tiba-tiba berdering. Sergei, kamu memanggilku apa? Seharusnya tidak ada hal besar di perusahaan lagu kuno. Dana mencukupi, bisnis berkembang dengan baik, dan kecepatan ekspansi juga paling cepat. Umumnya ada hubungannya dengan Ralph atau Kamen Masahiro. Bagaimana saya bisa meneleponnya secara langsung kali ini? Ketua, lihat kesegaran Iron Man pada tomat busuk. Jelas, beberapa orang mengirimkan data buruk ke Iron Man. Sergei tahu bahwa Feng Yu sangat mementingkan Marvel Pictures, jadi setelah mengetahui berita ini, pilihan pertama adalah memberitahu Feng Yu terlebih dahulu. Tomat busuk digantung di bawah perusahaan lagu kuno, karena memerlukan dukungan data yang tinggi, inilah keahlian perusahaan lagu kuno. Pada awalnya, total kurang dari 30 juta dolar AS yang diinvestasikan pada tomat busuk. Tahun lalu, beberapa orang meminta pembelian sebesar 600 juta dolar AS, tetapi Feng Yu tidak menjualnya sama sekali. Bisnis tomat busuk ini tidak hanya berdampak pada filmnya, tetapi juga melengkapi perusahaan seperti Google, Facebook, dan YouTube. Bahkan kedepannya akan berdampak signifikan terhadap penjualan produk budaya Amazon, seperti produk musik dan buku. Tunggu, bagaimana Feng Yu bisa menjual? Alasan mengapa orang-orang tersebut membeli dengan harga tinggi adalah untuk melihat bahwa perusahaan dapat memberi mereka keuntungan yang lebih tinggi. Feng Yu dengan santai membuka website tomat busuk tersebut, karena Iron Man sedang dirilis, sehingga Anda bisa melihatnya langsung di beranda. 53% segar. Di bawah 60 berarti tidak segar, artinya skor filmnya gagal. Tapi tidak benar, Feng Yu sengaja memperhatikan hari kedua pertunjukan, kesegarannya lebih dari 90%. Sudah berapa lama, kok turun drastis?
Tampaknya Sergei benar, itu pasti seseorang yang dengan jahat menghapus ulasan buruk. Sama seperti ada penggemar Star Wars yang ingin menghadiri KTT Star Wars, hasilnya adalah evaluasi berkelanjutan terhadap film-film lain yang mirip dengan Star Wars dari mulut ke mulut, dan Star Wars menduduki peringkat tertinggi. Tapi itulah yang diperlukan untuk menunggu sampai filmnya dirilis. Film ini masih tayang, dan akan mempengaruhi jumlah orang yang siap menonton film. Sergei, periksa siapa yang memberikan ulasan buruk pada film tersebut, dan atur stafnya, kembalikan skornya. Titik kuas. Tomat busuk ini milik perusahaan lagu kuno. Siapa yang pernah Anda temui di perusahaan lagu kuno? Bos, ada apa? Ralph melihat wajah Feng Yu tiba-tiba menjadi sangat buruk. Baru saja mengatakan bahwa ada tawa. Bagaimana Anda menerima panggilan telepon dan menjadi seperti ini? Mendengarkan kata-kata bos, sepertinya Sergei dari perusahaan lagu lama datang, tetapi email kantor perusahaan lagu kuno pagi ini, dia melihatnya, semuanya normal. Seseorang akan memberi Iron Man skor rendah di tomat busuk. Anda bisa mengetahui apakah media lain memberikan komentar negatif tentang Iron Man. Menurut Feng Yu, Iron Man masih merupakan film popcorn yang sangat bagus. Kalaupun tidak suka, harus diakui kalau special effect-nya sangat seru, seperti kenapa Batman begitu populer, karena dia orang biasa, bukan alien seperti Superman. Rakyat, Iron Man dan Batman memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama ganteng dan ganteng. Hei, mungkin di mata banyak orang, Iron Man masih belum tampan seperti Batman. Tapi film seperti itu, normalnya ada dua evaluasi, suka dan umum, kok bisa banyak review jeleknya. Bagaimana ulasan buruk ini tiba-tiba muncul? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.